bahwa rumah ibadah yang kurang lebih ini dibangun 16 tahun, prosesnya pasti bukan hal yang mudah. 16 tahun, ya. Kami yakin ada up and down, ada naik, ada turun, ada kemudahan, tetapi juga ada kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Tapi kami yakin melalui proses 16 tahun ini, jemaat Tuhan semakin dikuatkan. Jemaat Tuhan benar-benar melihat tuntunan dan perkenan Tuhan, bimbingan Tuhan, sehingga jemaat bisa menyelesaikan seluruh pembangunan pada hari ini. Menjadi dasar sebuah proses pembangunan, bukan karena kita, tetapi karena Allah. Karena secara spesifik di sinilah umat akan berjumpa dengan Allah ketika dia datang melakukan penyebaran. Secara spesifik, secara spesial. Sebab Allah hanya punya keinginan lagi pulang lagi. Secara pribadi kita bisa berjumpa dengan dia di mana pun kita. Dan dia akan kita berjumpa. Secara bersama sebagai sebuah kesatuan keluarga, kita bisa berjumpa di rumah kita seperti ini. Tapi secara khusus di sini berjumpa dalam sebuah komunitas. Dalam momen bahagia ini, saya juga ingin menekankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bangun terus persaudaraan dan persekutuan. Eratkan tali kekerabatan dan kekeluargaan. Sebab kita semua tahu, tanpa kebersamaan, tanpa persekutuan, tanpa kerjasama, maka usaha apapun akan sia-sia. Yang kedua, dengan adanya gedung gereja yang baru ini, maka harus ada semangat baru untuk seluruh jemaat Tuhan. Harus ada tekad baru, ada komitmen yang baru untuk terus membangun jemaat dan masyarakat sekitar yang merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Yang ketiga, kepada warga jemaat agar meningkatkan upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan dan pembentukan karakter yang tangguh. Sekali lagi, pembinaan dan pembentukan karakter yang tangguh. Hal ini sangat penting sebab kita sedang berhadapan dengan dunia yang sekarang terjadi modernisasi, globalisasi. Hal ini pasti sudah sering kita dengar. Dan kompetisi, persaingan dunia yang luar biasa. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita kalah bersaing, jangan sampai kita tidak bisa mengimbangi kemajuan dunia. Jika kita tidak siap, kita akan jauh ketinggalan dan akan semakin terpuruk. Sehingga hal ini kita ingatkan kepada kita sekalian. Mari kita terus maju, kita terus bersaing secara sehat, berkompetisi, mengembangkan diri kita, mengembangkan jemaat kita, anak-anak kita dorong agar kita tidak ketinggalan. Kita mampu tampil, kita mampu bersaing. Yang keempat, bersama pemerintah daerah, kiranya umat beragama bersinergi dan berkolaborasi yang bermuara pada kesejahteraan. Mari kita sama-sama berdoa dan mengusahakan kesejahteraan untuk negeri ini, kesejahteraan tanah Poso yang kita cintai. Jadi sangat penting untuk seluruh jemaat bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang ada. Saya tentu saja berharap dengan camat yang baru kami tempatkan di tempat ini, ada harapan besar dari kami sebagai bupati terhadap camat yang baru. Luar biasa Pak Camat ini, kami tentu saja titipkan masyarakat yang ada di tempat ini. Kami berharap Pak Camat dan Pak Kades dapat membangun desa Amporiwo, membangun kecamatan Pamunan Tenggara, melayani masyarakat, menggali potensi yang ada di masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah jika ada potensi masalah di tengah masyarakat. Dan yang paling penting pesan kami pada pemerintah yang ada di tempat ini untuk menyayangi masyarakat dengan sepenuh hati. Itu pesan dari saya. Kemudian yang kelima, saya tahu dan saya sangat mengerti segala suatu perencanaan kegiatan baik di arah sinode, arah klasis, arah jemaat maupun di masyarakat telah dipersiapkan selama ini secara matang, bahkan dari tahun yang lalu ini sudah dilakukan. Tetapi situasi krisis yang terjadi di seluruh dunia
bahkan di Indonesia dan di kita di Kabupaten Poso, pandemi COVID-19 mengubah semua rencana manusia. Bukan hanya banyak perencanaan yang tidak bisa dijalankan atau diwujud nyatakan sepenuhnya, tapi kita juga harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi darurat yang tidak bisa kita hindari. Ya, beberapa bulan yang lalu kita berada di level 4, luar biasa pengetatan yang dilakukan. Banyak kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang harus kami ambil sebagai kepala daerah yang kadang-kadang dipikir menyusahkan atau sangat membatasi masyarakat. Tetapi tentu saja ini semua kami lakukan, ya, karena kami sangat mencintai, menyayangi masyarakat. Dan ini tentu saja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Presiden, para menteri dan pemerintah pusat. Karena krisis ini kami mengambil kebijakan secara bersama-sama, baik dengan Bapak Gubernur, baik dengan para menteri koordinator maupun atas arahan Presiden. Sehingga saya berterima kasih kepada seluruh jemaat, teristimewa masyarakat yang ada di tempat ini, yang mau patuh, yang mau taat dan mau bersabar, gitu ya, yang mau bersabar tentu saja untuk kita bersama-sama menaati semuanya. Mari kita bisa beradaptasi dengan situasi kondisi darurat yang tidak bisa kita hindari di masa pandemi COVID-19. Kita semua terpanggil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan berbesar hati, melaksanakan kegiatan secara terbatas sampai kita betul-betul aman dari pandemi COVID-19. Semoga dengan usaha kita semua, kepatuhan kita semua, dari level 3 kita bisa turun lagi ke level 2. Ini harapan dan doa kami mohon juga doa dari seluruh hamba-hamba Tuhan. Ya, semoga kita semua bisa turun ke level 2, sehingga banyak pelonggaran yang bisa kita lakukan, dan harapan kami harus terus menggenjot ekonomi, ya, sehingga ekonomi masyarakat bisa berputar. Stimulus-stimulus akan banyak kami berikan. Di akhir tahun ini, dalam beberapa minggu ke depan ini, semoga setelah APBD perubahan diketok, disahkan, ya, akan ada bantuan untuk para pengusaha kecil menengah, ya, silakan nanti para pengusaha kue, ibu-ibu, silakan nanti masukkan proposal, ada bantuan yang akan diberikan untuk menstimulus. Ada mungkin dalam bentuk alat atau ada juga dalam bentuk uang, sehingga seperti pesan Bapak Presiden bisa menggerakkan lagi ekonomi. Ini akan kami berikan. Kami memiliki program unggulan, salah satunya adalah memberdayakan, membangkitkan, memandirikan UMKM. Saya sampaikan hal ini di tempat ini, sekaligus juga kami sampaikan bahwa pada tanggal 29 September kemarin sudah disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Poso untuk program-program prioritas kami. Salah satunya segera akan diberlakukan, tinggal kami menunggu asistensi dari Gubernur. Setelah ada asistensi dari Gubernur, dikembalikan lagi kepada para anggota DPRD di lembaga DPRD Kabupaten Poso, kemudian akan ditetapkan, disahkan APBD perubahan. Mudah-mudahan dalam minggu yang akan datang, begitu ya, kira-kira Bapak Ike, Pak Bram ya, minggu depan, sehingga mudah-mudahan minggu depan setelah itu disahkan, kita bisa mengklaim santunan duka, kemudian ada juga uang komite yang gratis. Jadi honor-honor para honorer tenaga pendidikan akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada juga akan diberlakukan insentif untuk para tokoh agama dan insentif untuk para tokoh adat. Ya, program-program ini akan segera berjalan. Juga bantuan untuk UMKM. Untuk kesehatan gratis ini akan diberlakukan sesuai dengan pembahasan di DPRD. Para anggota DPRD juga masih meminta supaya lebih rapi datanya. Ini akan diberlakukan mulai bulan Januari tahun 2022 untuk kesehatan gratis. Tetapi sejatinya kalau Bapak Ibu sekarang berobat di Puskesmas, kami juga sudah mengusahakan di Puskesmas dan di RSUD Poso agar pelayanannya bisa gratis. Ya, ini juga sudah kami berlakukan, tetapi secara resmi akan di-launching pada bulan Januari 2022. Semoga Tuhan menolong kita semua dalam kita menjalankan tugas, tanggung jawab kita masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan. Kami juga pemerintah daerah memohon topangan doa dari seluruh jemaat dan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, agar terus menopang, kita saling menopang dalam pelayanan kita, dalam tempat tugas kita masing-masing, sehingga apa semua yang kita lakukan untuk masyarakat, kita juga lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Saya juga ingin menyampaikan tadi, menjawab apa yang jadi harapan Pak Sekung maupun harapan seluruh masyarakat. Pada tahun 2021 ini ya sedang dibangun jembatan Wayura. Kemudian dengan perkenan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemarin juga kami sudah ACC, sudah mengalokasikan anggaran untuk tahun depan. Ya, tahun depan, tahun 2022, kami memberikan anggaran 6,5 miliar, 6,5 miliar untuk dibuat jalan Korobono sampai ke Ampuriwo ini ya. Ada 6,5 miliar dana yang kami taruh untuk tahun depan. Semoga jalannya sudah lebih baik ya, dan kita semua juga bisa menikmati pembangunan yang lebih baik. Ini harapan kami, semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, kita membangun bersama-sama, kita akan menikmati juga kesejahteraannya secara bersama-sama. Tentu saja sekali lagi dengan doa kita bersama yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Akhirnya seraya memohon kasih karunia dan perkenan Tuhan, rumah ibadah Jemaat Amsal Ampuriwo, Kecamatan Pamona Tenggara, pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, saya resmikan penggunaannya. Sekian dan terima kasih. Kue Madonco kita pura-pura. Shalom.